di gerbang tol, mengurangi solusi denda damai, meningkatkan kepatuhan masyarakat, meminimalisir terjadinya kecelakaan, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya, sehingga tegaknya peraturan dan sanksi dapat berjalan secara merata. Sekolah luar biasa adalah sekolah yang ditujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, baik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, maupun tunaganda. Ada 6 macam SLB yang ditujukan untuk setiap kelainan anak, yaitu SLB-A ditujukan bagi para penyintas tunanetra yang memiliki hambatan dan keterbatasan dalam indera penglihatannya. SLB-B ditujukan bagi penyintas tunarungu yang memiliki hambatan dan keterbatasan dalam indera pendengarannya. SLB-C diperuntukkan bagi penyintas tunagrahita, yakni seseorang yang memiliki keterbelakangan mental atau retardasi mental. SLB-D ditujukan bagi para penyintas tunadaksa, yakni seseorang dengan gangguan gerak karena kelainan struktur tubuh bawaan atau karena kecelakaan, dan kondisi lainnya. SLB-E ditujukan bagi para penyintas tunalaras, yakni seorang anak yang memiliki hambatan dalam mengendalikan emosi dirinya dan bertingkah laku kurang sesuai dengan aturan. SLB-G ditujukan bagi para penyintas tunaganda, yakni seseorang dengan 2 atau lebih kelainan dalam dirinya. Metode pembelajaran di SLB tergantung dengan kelainan yang diderita setiap anak. Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Untuk dialog interaktif Hai Bali Ken, kami akan berbincang seputar topik perayaan Haornas 2023 di Kabupaten Buleleng bersama narasumber yang telah hadir di studio. Bapak Ketut Wiratmaji SH selaku Ketua KONI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Waduh luar biasa. Kedengarannya dari vokalnya ini habis olahraga Pak ya? Habis apel, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-40 di Taman Kota. Berarti di Buleleng sudah dibuka tadi dengan apel Pak ya? Oke, berarti antusias masyarakat bagaimana Bapak? Ya, asung kares wahe dari 49 pengkab yang bernaung di bawah KONI Kabupaten Buleleng 100% bisa hadir. Tadi didukung oleh ASN dan seluruh insan olahraga. Igornas juga hadir. Luar biasa. Tadi saya lihat lewat sini ya Pak ya? Lewat seputaran Jalan Gajah Mada, enggak? Tadi karena sudah siang, akhirnya kita akhiri dengan senam bersama. Gitu, luar biasa. Tetap sehat semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Oke. Kita juga bersama Wakil Ketua 2 KONI Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Madi Budiawan. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu Ayu dan pendengar RRI. Ikut juga tadi Pak? Ya. Harus Pak ya? Iya dong. Semangatnya masyarakat mengikuti Haornas tadi gimana Pak? Saya kira luar biasa ya, penuh. Kalau tadi sempat mampir ke Taman Kota, sepertinya enggak ada ruang itu. Oh gitu. Karena masyarakat olahraga nampaknya sangat antusias karena ada acara yang spesial di sana. Mungkin nanti Pak Ketua Umum bisa sampaikan. Itu dia. Bagaimana nih perkembangannya Bapak terkait dengan peringatan Haornas di Buleleng? Termasuk ada yang spesial tadi dikatakan oleh Pak Dokter. Ya, spesialnya saya buka di awal. Oke, silakan. Biar nggak penasaran nanti pendengar. Tadi kita sudah canangkan juga tagline Buleleng bisa juara. Nah dari tagline ini kita kemudian mengambil beberapa langkah bahwasannya
Buleleng selalu siap untuk bertanding di mana saja dan kapan saja dan siap untuk menjadi juara. Karena sejak awal kita sudah tanamkan mental juara. Mental juara ini tidak gampang kita bentuk, harus diawali dari dasar, kemudian menengah, kemudian jangka panjang. Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, Ibu Ayu, rekan Dr. Budiawan dan juga pendengar dimanapun aja berada, Hari Olahraga Nasional secara umum bahwasannya sejarahnya cukup panjang. Seperti kita ketahui bahwasannya pada tahun 1948 ketika para olahragawan kita seluruh Nusantara berkumpul di Solo. Nah, ketika itu berlangsung juga Olimpiade. Nah, saat itu Indonesia, kemerdekaan negara Republik Indonesia, belum seluruh negara mengakuinya. Sehingga para insan olahragawan Indonesia bertekad menyelenggarakan sebuah event yang kemudian dikenal dengan Pekan Olahraga Nasional yang pertama. Itu diselenggarakan tanggal 9 September 1948 dan momen itu selanjutnya diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Kemudian muncul surat keputusan tahun 1983 yang menyatakan resminya tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional, sehingga pada tahun 2023 ini HORNAS diperingati sebagai yang ke-40. Selanjutnya kami sangat berbangga dengan seluruh insan olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng, terkhusus lagi dengan seluruh pengurus kabupaten cabang olahraga yang bernaung di bawah KONI Kabupaten Buleleng. Tadi kami menyelenggarakan apel bersama HORNAS untuk memberikan semangat. Bagaimana para atlet, pelatih, dan mantan atlet juga yang kita berikan penghargaan. Tadi juga ada penyerahan penghargaan kepada atlet legend kita sebanyak 6 orang. Beliau berprestasi tahun 1980 hingga tahun 2000. Nah, selanjutnya sebagaimana tagline Hari Olahraga Nasional tahun ini, gelanggang semangat pemenang. Bahwasanya gelanggang bukan saja sebagai ajang adu fisik, tapi juga bagaimana gelanggang membangun karakter, sportivitas, integritas para atlet. Nah, dalam kesempatan tadi juga dapat saya laporkan, mengingat KONI Kabupaten Buleleng dalam perjalanannya sebagai salah satu ajang atau barometer prestasi, mengingat bahwasanya KONI itu diberikan tugas untuk mengelola manajemen olahraga prestasi, maka kami tadi juga sudah laporkan kepada Bapak PJ Bupati serta seluruh hadirin bahwasanya salah satu barometer prestasi kita adalah Pekan Olahraga Provinsi. Dari Porprov ke Porprov, Buleleng selalu menduduki peringkat ketiga. Pernah sekali lepas di peringkat keempat, namun 4 tahun belakangan ini sudah bisa kita perkokoh kembali di peringkat ketiga. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwasanya di ajang Pekan Olahraga Nasional, sebagaimana hasil rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Buleleng yang kita laksanakan bulan Februari lalu di Imako Eks Pelabuhan Buleleng, bahwasanya KONI Kabupaten Buleleng sudah bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia, kemudian meningkatkan partisipasi atlet, pelatih maupun wasit dalam setiap event, baik regional, nasional maupun internasional, dan yang ketiga adalah digitalisasi pengelolaan manajemen. Dari yang pertama, peningkatan sumber daya manusia, kita sudah laksanakan coaching klinik dan sertifikasi pelatih. Seluruh pelatih di Kabupaten Buleleng sudah mengantongi sertifikat C1 Fisik Nasional. Kemudian partisipasi kita tingkatkan bagaimana KONI Kabupaten Buleleng menyumbangkan sebanyak-banyaknya atlet dalam setiap event. Nah, dalam PON di Bandung 2016, Buleleng bisa menyumbangkan 23 atlet, Pak. Kemudian PON di Papua tahun 2021 kemarin, Buleleng bisa meningkatkan partisipasinya sebanyak 25 atlet atau ada kenaikan 2 orang.
Nah, di tahun ini persiapan PON di Sumut dan Aceh tahun 2024 mendatang, Buleleng sampai hari ini sudah mencatatkan sebanyak 40 orang atlet yang akan berpartisipasi, dan jumlah ini tentu akan terus bertambah karena babak kualifikasi PON belum berakhir dan akan berakhir pada bulan November mendatang. Kemudian di tingkat dunia kita juga sudah berpartisipasi di SEA Games. 3 atlet kita sudah berpartisipasi dalam ajang SEA Games kemarin. Kemudian di level dunia. Nah, ini yang merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Buleleng, yakni lahirnya Desa Made Rita Kusuma Dewi. Desa lahir di Sambangan, kemudian mencoba latihan panjat tebing sejak kelas 2 SD. Akhirnya hari ini tercatat sebagai salah satu atlet yang akan memperkuat kontingen Indonesia pada Olimpiade di Los Angeles bulan Agustus tahun 2024. Ternyata prestasi desa ini tidak putus sampai di sana. Sudah lahir juga kader-kader terbaik di panjat tebing. Salah satunya adalah Kadek Ade Asih yang belum lama ini menjuarai Speeder Woman di Singapura, meraih medali perunggu. Nah, itu yang prestasi mendunia, sehingga bagaimanapun juga tagline yang sering disampaikan oleh Bapak PJ Bupati, Buleleng bisa itu, tadi kita kumandangkan juga, Buleleng bisa juara. Sehingga tidak ragu-ragu lagi, dimanapun bertanding, atlet Buleleng pasti bermental juara. Wow, luar biasa ya. Dan memang sudah memunculkan para juaranya, para championnya ya Pak ya. Iya, ini Asongkare Swahe berkat solidaritas teman-teman di jajaran pengurus kami. Saya sangat berbangga dengan jajaran pengurus yang dengan fokus, tulus, lurus, kemudian rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kemajuan olahraga di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, untuk ke depan di Buleleng, kami KONI Kabupaten Buleleng mengingat fasilitas atau prasarana sangat terbatas. Kami punya 44 cabang olahraga yang sudah resmi, kemudian 5 cabang olahraga yang masih dalam proses penjaringan, penerimaan sebagai calon anggota KONI Kabupaten Buleleng, dan ada 9 koordinator KONI kecamatan. Prasarananya memang sangat minim. Dari 44 cabang olahraga itu hanya 20 cabang olahraga yang punya tempat latihan mandiri. Sisanya saling sorok menjelang latihan gitu, saling kerengkengan gitu dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal ini, kami dari KONI Kabupaten Buleleng mendengar informasi dari masyarakat yang aware terhadap olahraga, menginformasikan bahwasanya di Kelurahan Sukesade ada lapangan padat karya. Kemudian kami jajaki bersama teman-teman pengurus, itu mohon dilakukan perbaikan, dan kami sudah menyampaikan hal itu kepada Bapak PJ Bupati dan Asongkare. Pak PJ Bupati sangat merespon. Dalam waktu dekat mungkin setelah perubahan ini beliau akan melakukan perbaikan. Selanjutnya kami juga mendapat informasi bahwasanya di Lumbanan, lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukesade, Kecamatan Sukesade itu ada lahan milik provinsi seluas 5 hektar lebih. Nah, ini juga kami sudah ajukan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memohon lahan tersebut untuk kami manfaatkan sebagai prasarana bagi para atlet yang akan berlatih melalui cabang olahraga. Nah, itu mudah-mudahan semesta merestui. Kemudian hari Sabtu lalu dari staf aset Provinsi Bali sudah melihat secara langsung keberadaan lahan tersebut. Kami sekarang masih menunggu proses. Mohon doa seluruh masyarakat Buleleng agar lahan tersebut dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng untuk kita bersama-sama memanfaatkannya demi kemajuan olahraga di Kabupaten. Ya, ini Demikian. sudah usaha namanya Pak ya, semaksimal mungkin supaya ada sarana prasarana bagi cabur lain untuk latihannya Pak ya. Iya. Oke Pak Dokter, mungkin sebelum kita buka line telepon ditambahkan? Ya, saya kira saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Ketua Umum. Jadi saya kira
kita KONI sebagai salah satu regulator di bidang olahraga, jadi tugasnya membantu pemerintah dalam pembinaan olahraga, khususnya olahraga prestasi, tentu saja sangat membutuhkan infrastruktur ya, yang terstandar begitu, karena sekali lagi kalau kita bicara olahraga prestasi itu segala sesuatunya sudah sangat bisa diprediksi, sangat terukur gitu, jadi terstandarisasi tentu saja. Bagaimana mungkin kalau kita menuntut prestasi lalu teman-teman Pemkab berlatih dengan sarana yang tidak memadai misalnya, tentu saja ya tuntutannya menjadi tidak nyaplir gitu. Kita nuntut terus berprestasi, tetapi di sisi lain kita tidak dukung dengan infrastruktur yang memadai. Jadi saya kira mari kita menjalankan tugas pokok fungsi secara bersama-sama begitu. Kami sebagai regulator sekali lagi berupaya tentu menyiapkan ekosistem yang baik. Kemudian teman-teman di Pemkab sebagai ujung tombak pembinaan, beliau-beliau akan melakukan pembinaan secara berjenjang, berkesinambungan, kemudian menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga dan seterusnya. Jadi saya kira ini akan berjalan beriringan, mudah-mudahan seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, semesta mendukung kita. Oke, baik. Kita bukalan telepon ya Pak Ketua ataupun Pak Dokter terkait dialog interaktif Hayo Balikankan pagi ini di 24644. Sudah berdering, mohon izin kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga Merdeka dengan Papa Dimas. Merdeka. Buah jambu, buah kelengkeng, buah mangga. Cakep. Tunjukkan pesonamu bahwa Buleleng serba bisa. Asik. Wah. Emang rajanya pantun ya Papa Dimas ini. Ya. Ini minyak harum ke Jember. Itu berkat kesemakatan Ketua Umum dan Bapak Dokter. Langsung kare. Semesta mendukung. Ya itulah apa yang disampaikan tadi, Pak. Kami sebagai masyarakat selalu mendukung dan mensupport, Pak. Bahwa olahraga apapun itu Buleleng jangan sampai artinya nihil, Pak. Harus kita bisa olahraga apapun itu bentuknya. Dan tadi Bapak sampaikan itu aktivitasnya itu, Pak. Tolong itu Bapak harus bersinergi dengan pemerintah terkait, Pak. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi ke saling sorong gitu, Pak. Biar masing-masing punya tempat punya wadah gitu. Kami tetap semangat, Pak, dari masyarakat Buleleng, Pak. Terus berjuang demi Buleleng. Merdeka. Salam olahraga. Eka. Baik, terima kasih untuk Papa Dimas atas atensinya. Berarti sepakat dan setuju nih. Jangan sampai di Buleleng olahraga apapun nihil begitu ya Pak Ketua ya. Jadi harus tetap bersinergi dengan pemerintah. Selain Papa Dimas, silakan pendengar lain di 24644. Selamat pagi. Halo. Halo. Biasanya kalau lama menjawab ini delay ya. Sudah ada feedback? Oh, Pak Made Ribek ini telat ngejawabnya. Pak Made Ribek, volume radio mohon dikecilkan supaya tidak feedback ya. Iya. Karmesu katanya di luar rumah nelpon. Pak Made Ribek. Om Swastiastu Pak Wirat. Om Swastiastu Pak Made, punapi gatri niki, mudah-mudahan tetap sehat. Nu becanang sehat gati. Akar bahaya. Iya. Tapi tinggal ngomong Pak Wirat, wah, Pak Dokter nih mungkin jarang yang ketemu nih. Nggih, Apalagi sehat. yang mesin juari ke gor, potongannya rujur gini senjuari. Nggih. Yang jelas Pak Wirat nawang. Kalau pembina olahraga masih budu-buduan Pak, tidak ada prestasi. Saya sudah buktikan tahun 83. Dan kadek Luciana, Pak Wirat ingat? Ya. Seperti Karateka. sekarang. Gua sih ngurusin tuh boy, budu-buduan saja. Nih, tapi jangan budu sampai mengirim ke Bangli, jangan. Dalam arti pembinaan berlebihan. Kemudian masalah lokasi lahan untuk latihan-latihan yang di Lumbanan sebelah mana dia? Ya, di perbatasan tuh Pak. Antara Beleleng sama Lumbanan sama Ambengan. Oh, Lumbanan sama Maput. Daur urung itu Daur urung ya ke dalam Pak. Iya, daur jangan urung itu tuh gerembeng. Iya. Nah, Ian makejang 6 meter sing bangun bukan seliu. Yang diampras sedengannya Pak Wirat.
aman dase ampra tanggal yang betul gitu. Iya betul. Dengan ampura Pak Wira, Pak Dokter nih. Nggih. Bang Manim lu ini Mbak siapa ini? Ayu Sundari, Pak. Ya, cantik bersinar Ayu Sundari. Iya. Selamat pagi, terima kasih Pak Wira. Baik. Salam olahraga. Ya, jaya. Jaya. Baik. Om Santi Om. Terima kasih Pak Made Ribek atas atensinya. Selain Papa Dimas, Pak Made Ribek, siapa lagi? Kami masih nantikan atensi pendengar lain selain di 24644 bisa ke WA Pro 1 di 081139999790. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Pagi Pak Sudarsana. Nggih, benar sekali. Inggih, silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Dr. Retno Aji. Oke, selamat pagi Pak Sudarsana. Pak Dokter Budiawan. Tetap sehat, Nggih. semangat. Selamat pagi. Salam olahraganya. Jaya. Di kesempatan ini sangat baik sekali. Pertama kami ucapkan selamat bagi olahraga nasional. Semoga anak-anak kita, atlet kita terus dapat meningkatkan prestasi. Di mana kami selaku masyarakat telah melihat bagaimana prestasi anak-anak kita di Buleleng berkat kepemimpinan Bapak dan pengurus KONI Buleleng. Prestasi anak-anak terus sangat membanggakan, terus dapat meningkatkan memiliki sampai di tingkat nasional dan internasional. Ini luar biasa sekali. Ini perlu berkelanjutan, Pak. Jangan henti-henti, terutama apa yang disampaikan Bapak, meningkatkan sumber daya manusia, pelatih-pelatih, pembina-pembina, dan juga meningkatkan atlet-atlet kita, anak-anak kita. Itu sangat biasa. Di sini ada masukan pada Bapak. Kami lihat masih kurangnya sarana prasarana olahraga. Tadi Bapak telah berupaya di sebelah sada, ya. Itu sangat baik sekali. Kami lalu masyarakat sangat mendukung sekali. Di mana sarana prasarana masih minim. Ini perlu ditingkatkan. Perlu di tiap-tiap desa ada sarana olahraga di segala bidang. Ini harapan kami. Mudah-mudahan Bapak, Pak Ketut dan pengurus lainnya dapat menyediakan di desa seperti di Sukasada. Itu sangat baik. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan biar di olahraga ini prestasi anak-anak kita terus dapat sampai tingkat internasional. Sekian, terima kasih Bapak. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Santi. Sudarsana yang sudah memberikan apresiasinya terkait masukannya juga ya Pak Ketua ya ataupun Pak Dokter ya. Ini masih kurangnya sarana prasarana, itu perlu di tiap desa ada sarana olahraga supaya tidak keteteran ataupun gantian makainya gitu ya Pak Ketua ya, sarana tempat latihannya begitu. Baik, kita masih nantikan untuk Anda, kami beri kesempatan pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 sekali lagi di 0811 3999790. Sembari menantikan atensi lain, mohon izin Pak Ketua ataupun Pak Dokter kita jeda sejenak. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai
melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Mas, ini mas, baksonya mas. Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem? Mangkoknya Sen tuker sih Sen. Yang itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh? Saya mau yang itu. Apa bedanya mangkok saya ini? Ada gambar ayamnya. Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam? Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah. Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana? Pokoknya maunya yang gambar ayam. Ngeyel bener kamu ini leh. Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdenshen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Calon kamu gimana kabarnya? Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh nggak mau asal pilih. Udah bicara hati ke hati belum? Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu. Emang orang tua kamu udah tahu? Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas. Ada banyak manfaat yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Terutama jika kita pandai mensyukurinya. Namun, tak selamanya dalam kehidupan kita selalu bersemangat dan penuh dengan kegairahan hidup. Ada saatnya kita sedih dan tidak bersemangat. Tapi jangan putus asa dulu. Pro 1 RRI Singaraja menyajikan acara Inspirasi Sore untuk memberikan semangat dan rasa percaya diri dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari cerita orang lain yang telah sukses. Inspirasi Sore disiarkan Senin sampai dengan Jumat jam 4:30 sampai dengan jam 5:30 sore hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, siaran kanal informasi dan inspirasi. .7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topik perayaan HORNAS 2023 di Kabupaten Buleleng bersama dua narasumber, Ketua KONI Kabupaten Buleleng Bapak Ketut Wiratmaji SH, Wakil Ketua 2 KONI Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Madi Budiawan. Silakan kepada kedua narasumber untuk mengapresiasi ataupun menanggapi. Baik, terima kasih Bu Ayu dan juga pendengar dimanapun berada. Sebelum mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Dimas, kemudian Pak Riba dan juga Pak Made Sudarsana, dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan juga bahwasanya pemerintah Kabupaten Buleleng serangkaian Hari Olahraga Nasional tadi memberikan penghargaan kepada atlet The Legend kita sebanyak 6 orang. Beliau adalah atlet yang sukses meraih prestasi nasional dan juga internasional. Saya sebutkan yang pertama Bapak Ketut Swele dan Made Tirte. Ini dari cabang olahraga atletik. Beliau sangat dikenal pada eranya 1985 sampai dengan tahun 2000. Kemudian Gede Arimbawe. Ini petinju otodidak yang sempat bermain di Rumania tahun 1986-87. Kemudian ada 2 atlet Kempo kita, yakni Bapak Arif Gunawan dan Ibu Lilik Suryani, serta 1 atlet pencak silat kita, Bapak Dewa Made Sudarsana, yang pada Pekan Olahraga Nasional di tahun itu sukses meraih medali mengharumkan nama Bali berasal dari Kabupaten Buleleng. Beliau berhak mendapatkan penghargaan dan juga uang dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Terima kasih pada pemerintah Kabupaten Buleleng sudah memberikan penghargaan kepada atlet yang berprestasi. Selanjutnya dari Papa Dimas, terima kasih. Ini pantunnya. Saya beserta seluruh jajaran pengurus terus berupaya bagaimana meningkatkan kemampuan atlet-atlet kita dalam segala cabang. Saat ini ada 49 cabang olahraga yang bernaung di bawah KONI Kabupaten Buleleng. Nah, tadi Papa Dimas berpantun, izinkan juga saya menjawab pantunnya Papa Dimas. Ya, silakan. Hari ini kita apel di Taman Kota. Kemudian jangan lupa berbelanja di warung pojok sana. Nggak ada oleh-oleh Papa Dimas. Nah, masyarakat Buleleng sudah seharusnya berbangga karena melalui olahragalah nama Buleleng tercatat di level dunia. Demikian Bapak Dimas. Wow. Selanjutnya Pak Riba, memang seluruh komponen terutama para orang tua atlet ini dibutuhkan keseriusan, kemudian pengorbanan. Semoga sengatnya Pak Riba tadi yang sing budu-buduan gitu. Nah, ini dah saya banyak sekali berbicara, berdialog dengan para orang tua, kemudian keluarga besar atlet. Itulah yang kenyataan yang terjadi. Sebagai orang tua, sebagai keluarga atlet harus terus mendukung bagaimana lahirnya atlet-atlet yang kelak akan mengharumkan nama Buleleng dan bisa menjadi juara. Dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, dibutuhkan pengorbanan material, kemudian moral, kemudian dukungan kepada seluruh atlet-atlet yang nantinya akan bisa berprestasi. Karena tanpa dukungan seluruh pihak, terutama para orang tua, mustahil kita KONI akan membawa prestasi atlet-atlet tersebut. Setelah berprestasi nanti, kemudian dia tergabung dalam organisasi Pengkap cabang olahraga yang ada di bawah KONI, itu nanti kita akan ikuti event-event baik di regional, nasional maupun internasional. Contoh nyata sudah ada Desa Madirita Kusuma Dewi yang sejak kelas 2 SD sudah belajar panjat tebing hingga akhirnya mencatatkan rekor sebagai speeder woman dengan catatan waktu 4 detik,46. Nah, itu yang hanya mencari waktu ini, hanya untuk mencari waktu 4 detik ini, Desa harus rela mengorbankan seluruh kepentingannya bersama keluarganya untuk bisa meraih tahta tertinggi. Mari kalau kita bayangkan kelas 2 SD itu udah ada sejak megandong katanya dia,
udah belajar naik panjat tebing, Yeah. hingga akhirnya Songkara semesta merestui. Karena saya yakin bahwasanya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Ketika proses dilaksanakan secara sungguh-sungguh, serius, tekun, fokus, kemudian lurus, Songkara Swaha pada saatnya nanti semua akan berprestasi. Kemudian Pak Made Sudarsana, sukses banget niki dukungannya. Seluruh masyarakat Buleleng juga terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kami dari KONI Kabupaten Buleleng yang dipercaya mengelola manajemen organisasi prestasi bisa menunjukkan kepada masyarakat Buleleng bahwasanya Buleleng bisa juara. Terkait dengan sarana ini atau prasarana di Lumbana dan juga di di Sukesade, kami secara langsung sudah berdiskusi dengan Bapak PJ Bupati, khususnya yang ada di lapangan padat karya. Mungkin Pak Made Sudarsana pernah mendengar padat karya itu lapangannya miring itu Pak, di belakang kantor camat Sukesade. Kemudian kami mencoba berkomunikasi dengan Bapak PJ, mudah-mudahan di tahun perubahan ini, di anggaran perubahan ini bisa diperbaiki sehingga sebagian dari cabang olahraga itu bisa memanfaatkannya. Saat ini memang ada cabang olahraga yang sudah memanfaatkan, tapi karena lapangannya belum normal, belum datar, sehingga masih terkendala. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa terpenuhi. Selanjutnya dari perkembangan ini saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Buleleng, proses terus kita lakukan, pendekatan lobby-lobby juga kita lakukan. Proposal sudah masuk ke Bapak PJ Gubernur ketika itu dijabat kepada Bapak Gubernur Bali ketika itu dijabat oleh Bapak Wayan Koster, kemudian disposisikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi Bali sudah berkoordinasi dengan bagian aset pemerintah Provinsi Bali, dan bagian aset pemerintah Provinsi Bali hari Sabtu lalu sudah melihat secara langsung lokasi lahan tersebut. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sehingga harapan masyarakat Buleleng untuk memohon lahan milik pemerintah Provinsi Bali tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Bali. Saya masih ingat betul ketika Pak Koster berkampanye, beliau sampaikan bahwasanya aset-aset yang ada di kabupaten kota itu akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk dikelola sepenuhnya untuk masyarakat kabupaten kota tersebut. Dan ini memang sudah terbukti, beberapa aset sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng, bukan hanya pada Buleleng. Ketika saya beraudiensi dengan beliau, ada sedikitnya 10 organisasi yang juga sudah memohon lahan-lahan di kabupaten kota masing-masing. Dan itu memang sudah diizinkan oleh Bapak Gubernur ketika itu, Pak Wayan Koster. Mudah-mudahan masyarakat Buleleng yang membutuhkan lahan ini bisa mendapatkan sesuai dengan harapan. Selanjutnya Pak Made Sudarsana, suksuma niki peningkatan SDM terus kita laksanakan, dan sebagai bentuk keseriusan kita menghadapi PON di tahun 2024, kemudian Pekan Olahraga Provinsi Bali di tahun 2025, kita di akhir tahun ini kita sudah mulai akan melaksanakan tes fisik tahap 1. Kalau dulu kita laksanakan TC-nya itu selama 3 bulan, Songkara Swaha dengan dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Buleleng, kita akan laksanakan 5 bulan. Dengan demikian kita berharap atlet-atlet kita akan berjuang dengan maksimal secara fisik, secara moral, secara IQ juga bisa terpenuhi sehingga bisa memperkuat Buleleng dan bisa meraih medali di ajang-ajang tersebut, PON dan juga Pekan Olahraga Provinsi. Mungkin Pak Dokter bisa menambahkan. Silakan. Ya, silakan Pak Dokter. Saya kira demikian bagaimana masyarakat mesti memahami juga sudah sedemikian rupa kita juga melakukan upaya-upaya yang sangat strategis menurut kami di bawah koordinasi dari Bapak Ketua Umum, bagaimana mendekati seluruh stakeholder begitu ya, karena kita percaya bahwa KONI tentu tidak bisa bekerja sendirian karena memang dia harus didukung oleh banyak pihak di dalam mencapai prestasi. Dan atlet-atlet kita di Kabupaten Buleleng untuk saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi, selain Desa Rita tentu saja kita juga harus memperhatikan pembinaan berjenjang dari mulai usia dini, dan khusus untuk tahun ini karena kita fokusnya pada
kualifikasi PON, maka kami berpikir bahwa bagaimana seperti arahan Ketua Umum, kontingen Bali itu diwarnai oleh kontingen Buleleng, dan itu setapak demi setapak sudah mulai mau terwujud begitu ya. Dan babak kualifikasi PON masih sedang dan akan berlangsung hingga di bulan November. Beberapa cabang, bahkan beberapa cabang cukup mendominasi saya kira. Dari beberapa cabang yang salah satunya kami datang langsung melakukan monitoring evaluasi, seperti dance sport misalnya, itu dari 35 total kontingen Provinsi Bali, 13-nya dari Buleleng atlet kita, ditambah dengan pelatih dan juri. Ini menandakan bahwa Buleleng sudah on the track sebenarnya, tinggal bagaimana ekosistem ini dijaga gitu. Dan Bali untuk dance sport itu meraih posisi juara umum 2 ya dengan 7 medali emas. Dari 7 medali emas itu 2 medali emas disumbangkan atlet Buleleng. Ini menandakan bahwa sekali lagi atlet-atlet kita itu potensinya luar biasa. Jika diberi ruang, didukung oleh ekosistem yang baik, kemudian ada komitmen bersama dari tentu saja stakeholder olahraga, bagaimana menjadikan olahraga ini aset masa depan gitu. Jadi investasi di olahraga saya kira sesuatu yang sangat strategis. Mungkin Nike ya yang bisa saya tambahkan. Oke, itu saja tambahnya Pak Ketua, ada hal lain yang ingin disampaikan? Tambahan dikit, selain atlet untuk tahun ini kita juga mempercayakan atau dipercayakan oleh Pengprov masing-masing cabang olahraga di Provinsi Bali, itu kita menyertakan juga beberapa pelatih. Karena kita sudah bekali pelatih kita dengan sertifikat pelatih level nasional C1. Tadi sudah disampaikan Pak Dokter, ada beberapa cabang yang mendominasi, diantaranya senam. Kemudian yang sangat membanggakan juga di woodball. Dari 13 itu, di 13 atlet Bali, 9 itu adalah atlet Buleleng. Ini menjadikan woodball menjadi salah satu cabang andalan yang akan meraih medali di PON kelak. Dan kabar menggembirakan lagi, kemarin malam saya terima informasi dari Ketua IWBA, Ikatan Woodball Association Buleleng, bahwasanya 1 orang atlet Buleleng dan didampingi oleh 1 pelatih atlet Buleleng akan bertandang ke Cina. Ini merupakan salah satu penghargaan kepada Buleleng juga untuk mengikuti kejuaraan internasional di Cina. Itu dikoordinir oleh PB IWBA pusat, dan kemarin informasinya akan bertanding ke Cina. Itu merupakan salah satu kabar bagaimana nanti masyarakat Buleleng yang mungkin masih bingung mencari cabang olahraga, silakan. Ada 49 cabang olahraga yang menjadi alternatif olahraga berprestasi. Kalau sekedar berolahraga, saya lihat masyarakat Buleleng sangat antusias. Saya lihat, saya cermati di taman kota itu kayaknya sudah tidak nampung itu. Sudah tidak nampung masyarakat untuk berjalan-jalan, berolahraga, sangat antusias. Pagi, sore, bahkan malam hari. Beberapa tahun lalu kami juga sempat mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng agar prasarana yang ada di Buanapatre itu dibuatin jogging track, sehingga ada alternatif dari masyarakat Kabupaten Buleleng. Belum dibuatin jogging track saja, saya lihat cermati setiap malam masih ada masyarakat yang berjalan-jalan di sana. Bagaimana mereka beraktivitas sampai jam 4, 1 jam 5 sore, kemudian istirahat sebentar, jam 6 mereka baru memulai aktivitas jalan, bukan jalan pagi, jalan malam akhirnya. Mudah-mudahan dibangun jogging track keliling itu yang sangat sederhana pun masyarakat akan kembali lebih nyaman, ditambah dengan lampu penerangan ya. Masyarakat Buleleng akan seluruhnya bugar. Karena bagaimanapun juga pembangunan perlu sumber daya manusia yang sehat, jasmani dan rohani. Iya. Luar biasa ya Buleleng ya Pak Ketua ya. Juara terus ini sampai ke internasional para atletnya. Dan momentum peringatan Haornas ini tentu saja diharapkan dapat memantik kembali begitu ya semangat seluruh elemen ya, terus menggelorakan olahraga di Buleleng pada khususnya. Dan semangat juga membangun keolahragaan nasional yang harus digelorakan karena bisa memberikan banyak makna dalam kehidupan ya Pak Ketua ya. Ya, sebagaimana tagline tahun ini, gelanggang semangat pemenang.
gelanggang itu bukan hanya tempat adu fisik seperti yang saya sampaikan tadi, tapi bagaimana membangun integritas seorang atlet. Bagaimana membangun sportivitas seorang atlet. Kita selalu menyeimbangkan bagaimana kekuatan jasmani kita, kemudian kekuatan rohani kita untuk menjadi atlet yang punya karakter, yang punya budi pekerti, sehingga ke depan atlet-atlet Buleleng tidak jumawa ketika juara dan tidak kecewa ketika belum meraih juara. Karena jalan proses terus berlangsung. Pukulan yang ke-100 bukan hanya membelah batu, tapi pukulan yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-100, belahan batu itu semuanya berpengaruh. Artinya apa? Bahwasanya proses dilakukan harus sejak awal. Tidak hanya ujug-ujug ingin juara, tapi bagaimana atlet-atlet kita berproses sejak awal. Dari diantar oleh orang tua, kemudian dibiayai oleh orang tua, kemudian akhirnya mendapatkan bonus, bisa mandiri dan tidak jumawa. Saya selalu ingatkan kepada atlet-atlet di Kabupaten Buleleng bahwasanya sebelum kalian bertanding, mintalah restu kepada orang tua. Karena restu orang tua adalah pintu pembuka kesuksesan kalian semua. Itu yang sering saya ingatkan, bahwasanya doa orang tua adalah pintu kesuksesan kita di dalam bertanding. Sehingga atlet-atlet bukan hanya jago di fisik, tapi juga dia jago di mental, punya intelektual, kemudian punya budi pekerti, asungkare menjadi atlet yang sempurna. Saya lihat juga karakter ini sudah mulai terbangun. Tidak ada atlet yang jumawa di luar di luar arena, apalagi berkelahi di luar arena. Asungkare belakangan ini walaupun Buleleng disebut kota petarung, tidak ada atlet-atlet itu. Kalau petarung di luar itu bukan atlet. Pada tempatnya, disesuaikan pada tempatnya ya. Ya, kalau atlet pasti dia akan bertarung di gelanggang. Ya. Itu dah gelanggang sportivitas, gelanggang integritas. Mereka harus punya integritas yang terhadap diri sendirinya. Kemudian punya karakter, bagaimana mereka membangun karakter. Di setiap cabang olahraga mereka juga punya jiwa korsa yang tinggi, sehingga mereka semua maju bersama untuk Buleleng juara. Oke, ya olahraga juga bukan semata soal stamina ya Pak Ketua ya. Ini kan melainkan juga tentang kualitas hidup begitu ya. Yang lebih sejahtera olahraga itu membangun kedisiplinan, ketangguhan, sportivitas dan juga kerjasama. Itu kesemuanya pasti berguna ya Pak Ketua ya dalam kehidupan kita keseharian. Iya, semuanya itu memang terkolaborasi. Bagaimana sejak bangun kita sudah jalan kaki olahraga. Kemudian ada aktivitas-aktivitas lain sehingga membangun kekuatan fisik, jalan santai dan lain sebagainya. Kemudian kita juga lengkapi dengan intelektual dan juga budi pekerti. Ini yang paling penting juga. Karena atlet yang tidak sedikit atlet-atlet yang memang sudah juara kemudian jumawa akhirnya terperosok. Bukan karena siapa, tapi karena dirinya sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan juga budi pekerti yang tinggi sehingga mereka bisa tetap mawas diri, menyempurnakan diri sendiri. Ketika mereka harus berlaga, mereka punya kekuatan fisik yang harus diutamakan, kemudian tetap mengakui secara sportivitas kekuatan atau kelemahan diri sendiri. Oke, baik. Ini sebagai penutup ya, karena keterbatasan waktu Pak Ketua, yang terlebih dahulu closing statement-nya, setelah itu Pak Dokter. Ya, dalam kesempatan yang baik ini saya pertama menyampaikan terima kasih pada RRI Singaraja yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami KONI Kabupaten Buleleng dalam setiap kesempatan untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami laksanakan. Karena sampai saat ini 99% anggaran KONI Kabupaten Buleleng masih berasal dari pemerintah Kabupaten Buleleng dan ini harus kami pertanggungjawabkan melalui prestasi. Tidak ada jawabannya anggaran yang didistribusikan pada KONI Kabupaten Buleleng, jawabannya adalah prestasi sebagaimana yang kami paparkan tadi. Terima kasih. Baik, Pak Dokter silakan.
Terima kasih. Jadi saya kira momentum Hari Olahraga Nasional saat ini mari bisa dijadikan sesuatu yang betul-betul kita manfaatkan untuk tujuan meraih prestasi tentu saja, kemudian membangun karakter sumber daya manusia Buleleng khususnya sehingga Buleleng ke depan menjadi lebih baik. Saya kira demikian. Baik, closing statement tadi menutup jumpa kita di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken terkait perayaan Haornas 2023 di Kabupaten Buleleng. Terima kasih Bapak Ketut Wiratmaji SH sebagai Ketua KONI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Madi Budiawan sebagai Wakil Ketua 2 KONI Kabupaten Buleleng atas kehadirannya di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam olahraga. Ya, pendengar, dengan berakhirnya Hai Bali Kenken sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini edisi Jumat 8 September 2023. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.